Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devyan Dinia Zahra dengan nomor NIM 1217000043, kelas Teknik Informatika A. Di sini saya akan membuat video, yaitu video pengimplementasian sederhana untuk aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Momikos untuk tugas mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, kita akan membuat detail programnya atau yang disebut dengan use case-nya. Di sini saya telah buat. Bentar. Saya telah buat use case-nya. Di sini untuk share screen. Nah, di sini ada detail programnya. Yang pertama itu ada tampilan awal setelah di running, yaitu munculnya kebutuhan untuk sign up atau login yang atau login itu adalah email dan password, dan yang membedakan di antara keduanya, kalau misalnya untuk login dia hanya membutuhkan email dan password saja, dan kalau misalnya untuk sign up dia memasukkan username-nya. Lalu setelah mereka telah regis setelah mereka telah regis, si email dan password mereka akan disimpan menggunakan array list, dan kalau misalnya sudah sign up, mereka bisa login. Dan untuk tampilan setelah login itu ada dua, yaitu pemilik kosan dan yang kedua itu adalah pengguna kosan. Setelah login muncullah halaman utama yang isinya pendaftaran kosan, pencarian kosan, pemesanan kosan, dan pembayaran kosan. Dan untuk pendaftaran kosan hanya dapat didaftarkan jika ia telah memiliki akun pemilik kosan. Nah, si akun pemilik kosan ini bisa mendaftarkan kosannya, bisa mengisi informasi tentang kosannya seperti nama kosan, lokasi kosan, fasilitas yang tersedia di dalam kosan, dan harga. Setelah mendaftar kosan, kosan akan muncul dalam daftar kosan yang tersedia. Untuk lokasi kosannya itu saya input di 5 kota, yaitu Aceh, Bandung, Jakarta, Jogja, Semarang. Lalu untuk fasilitas kosannya ada AC, kasur, meja, lemari, kursi. Untuk fasilitas kamar mandi yang ada di dalam kamarnya ada kloset duduk dan shower. Untuk pemesanan kosan, calon penyewa bisa memesan kosan melalui aplikasi. Calon penyewa bisa memilih kosan berdasarkan lokasi yang dipilih pemilik kosan lalu si pemilik kosan ini akan menerima notifikasi pemesanan, dan pemilik dapat menyetujui atau menolak pemesanan tersebut. Lalu untuk pembayaran sewa kosan hanya dapat dilakukan secara tunai. Jadi setelah itu kita lanjut membuat use case table prioritas, yang dimana isinya tuh ada aktor dan kemampuannya untuk melakukan apa saja. Karena di sini Momikos dia menggunakan dua aktor, yaitu aktor yang pertama adalah user dan aktor yang kedua adalah pemilik kosan. Dan secara yang kalian bisa lihat ya, user bisa melakukan apa saja dan pemilik kos bisa melakukan apa saja. Lalu untuk selanjutnya, setelah kita membuat use case tersebut dikumpulkan menjadi satu yang akan menjadi proses bisnis. Lalu di sini saya telah mendeskripsikan proses bisnisnya ke dalam OOP. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 proses bisnis. Ya, bisa dilihat. Lalu setelah membuat proses bisnis dan dideskripsikan proses bisnis ini ke dalam OOP, kita membuat kelas diagram. Oke. Kelas diagram ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas yang dimana
si ada kelas kosan, ada kelas user, ada pemilik kos, ada kelas sistem user, ada kelas sistem, ada kelas sistem pemilik, ada kelas antrean. Yang di mana si sistem ini, yang di mana si user ini akan menurunkan kelasnya untuk sistem user, dan untuk pemilik kos ini akan menurunkan turunannya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ke kita membuat setelah kita membuat use case dan class diagram, kita membuat kodenya. Bentar ya. Oke, setelah kita run, mohon maaf, saya lupa untuk menjelaskan. Nah, di sini ada beberapa kelas yang telah saya buat. Nah, untuk yang pertama itu ada kelas course Java, yang dimana isinya itu ada encapsulation. Yang kedua, kelas main, yang dimana fungsinya itu untuk ngeran kelas-kelas ini. Yang ketiga ada kelas Mamikos Java, yang isinya adalah encapsulation juga. Encapsulation ini berfungsi untuk melindungi yang ada di dalam kelas itu agar yang di dalam kelas ini tidak dapat dilihat oleh kelas-kelas lainnya. Lalu di sini saya menggunakan encapsulation untuk menu login dan register, dan selanjutnya ada kelas antrean Java, yang dimana kelas antrean ini juga menggunakan encapsulation. Sistem Java juga dia menggunakan, nah untuk kelas sistem Java ini dia menggunakan abstrak. Lalu di sini ada logik matematikanya. Oke. Lalu selanjutnya ada kelas sistem pemilik. Ya, dia adalah extend dari kelas sistem, turunan dari kelas sistem, yaitu yang bisa menjadi inheritance. User pun juga begitu. Lalu ketika mereka sudah menjadi inheritance, mereka juga bisa menjadi polymorphism. Okay. Lalu ada pemilik kosan juga extend, yang merupakan extend dari kelas user. User juga dia menggunakan encapsulation begitu. Lalu mari kita run. Oke, yang menu pertama itu ada selamat datang di Mamikos. Mari kita klik yang dua, ketik yang dua. Oke, register kita menjadi pemilik kosan, nama Andin, andin@gmail.com. Lalu kita login sebagai pemilik kos. Lalu kita tambah host. Lalu ketika kita telah masuk ke dalam pemilik kos, itu ada menunya, ada 4 menu. Yang pertama ada tambah kos, yang kedua update status pesan kos, yang ketiga status semua pesanan kos, yang keempat adalah logout. Yang kita pilih yang pertama untuk menambahkan kosan kita, yaitu kosan misalnya kosan Andin, alamatnya di mana, misalnya Jalan Logam 026, lalu nomor teleponnya. Oke.
Setelah itu kita pilih lokasi kosan kita berada di mana. Lokasi kosan saya berada di Bandung. Kamar yang akan ditampilkan itu ada 8. Di atas AC ada, kasur ada, meja ada, lemari baju ada, kursi tidak ada, kursi duduk ada, shower ada. Harga kosnya misalnya 900.000. Lalu ketika semuanya berhasil ditambahkan, maka akan mengeluarkan output berhasil menambah kos baru. Lalu ada kita lihat untuk menu yang kedua, update status pesan kos, karena di sini si pencari kosnya ini belum melakukan pemesanan, berarti tidak ada. Lalu kita coba yang menu ketiga, yaitu status semua pesanan kos, karena di sini tidak si pencari kos ini belum melakukan waiting list, maka di sini tampilannya itu tidak ada. Lalu kita log out, kita beralih ke register, kita pilih untuk mencari kosan, tanam nama, login lagi, mencari untuk ini, mencari kos. Nah, di sini kita bisa lihat kosan berdasarkan lokasi. Tadi kita masukkan yang Bandung, kita lihat ada, ini ada kosan Andin, lalu kita pesan kos. Yang Bandung juga, oke, kita pilih nomor 1. Maka kita berhasil melakukan pemesanan kos dan kita tinggal menunggu konfirmasi pemilik kosannya. Lalu setelah itu kita lihat menu yang ketiga. Nah, karena kita tadi telah melakukan pemesanan, nah jadi status pesan kos yang telah kita pesan itu cuma ada satu, yang pesan Andin aja, dan itu pun waiting list. Terus kita log out, kita masuk ke pemilik kosan yang tadi, emailnya Andin, andin@gmail.com. Oke, kita lihat status semua pesanan kosan. Oh, ternyata ada. Di kosan Andin ini telah dipesan oleh Putri. Ini Gmailnya. Lalu kita lihat update-nya. Ini juga sama ya. Lalu setelah bisa melihat, lalu si pemilik kos, lalu mereka bisa melanjutkan obrolan mereka ke WhatsApp. Ini nomornya. Dan untuk pembayaran hanya bisa dilakukan secara cash ketika antar pemilik kosan dan pengguna kosan itu telah sepakat. Oke, kita log out. Lalu kita log out dari pemilik kosannya, terus kita keluar dari aplikasinya. Oke, kita telah keluar dari aplikasi Mamikos. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.